Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Tidak patuh pada perintah guru, maka layak mendapat hukuman. Itulah yang dialami Suropati alias pengemis pinal. Sebenarnya, perintah apa yang diacukan Suropati? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Tubuh Suropati jatuh ke tanah, seperti sudah kehilangan semua keseimbangannya. Apa yang telah kau lakukan, kek? Tanya Suropati gusar. Aku telah menotok 6 pusat aliran darahmu. Bagaimana rasanya, Suro? Kakek kurus itu malah balik bertanya. Suropati pun bangkit. Segera kedua tangan dan kakinya digerak-gerakkan, dan dia pun terkejut setengah mati. Kau telah memusnahkan ilmu silatku, kek? Tanya Suropati tak percaya. Si pria yang bertangan lembut tertawa terbahak-bahak. Itu hukuman untukmu, Suro, kata kakek itu dengan enteng. Melihat Suropati yang bengong, pria yang bertangan lembut itu memperkeras tawanya. Katanya kau telah menjadi pemimpin pengemis, Suro. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, kau harus dapat merasakan penderitaan kaulamu, ujar si pria yang bertangan lembut sambil menatap Suropati dalam-dalam. Untuk menyambung nyawamu, kau harus mengemis. Tak seorang pun dari teman-temanmu yang boleh membantumu. Jika mereka membantumu, tahu sendiri akibatnya. Dan kau harus makan dari hasil keringatmu sendiri. Mata Suropati mendelik. Kau kejam, kek? Itu hukumannya setimpal untukmu, Suro. Tapi, kek, kau harus tahu kalau para pengemis dan gelandangan di kota Kadipaten Bumi Reksa ini selalu ditindas orang yang merasa dirinya berkuasa. Aku baru saja melakukan tanggung jawabku untuk melatih mereka beberapa jurus ilmu silat sebagai perisai untuk menghadapi tindakan sewenang-wenang. Dan kau telah menghalangiku untuk melakukan kewajibanku itu, kek, kata Suropati mencoba berkilah. Pintar berkhotbah juga kau rupanya, bocah gendeng. Kau tak perlu khawatir, akulah yang akan melaksanakan kewajibanmu. Mendengar ucapan gurunya, Suropati mengambil napas panjang dan menghembuskannya dengan deras. Sejak saat itu, Suropati telah benar-benar menjadi seorang pengemis. Dari rumah ke rumah, dari kedai ke kedai, dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, dia berjalan mencari sesuap nasi. Tak seorang pun teman-temannya yang bersedia membantu, karena takut kepada si pria yang bertangan lembut yang telah menjadi guru mereka. Hari ini, di pinggir alun-alun Kadipaten Bumi Raksa, Suropati berpapasan dengan 4 begundal sakti yang pernah ditaklukkannya. Hei, 4 begundal jelek. Rupanya
kalian masih punya nyali menampakkan batang hidung di hadapanku? Teguh Surapati memasang wajah angker. Memang kami sengaja mencarimu, Tuan Muda, kata Gitapati yang menjadi pemimpin seraya menjatuhkan diri berlutut di hadapan Surapati. Ulah Gitapati itu segera diikuti teman-temannya. Aku tidak mau kalian sembah. Kalau minta uang, aku tidak punya, cegah Surapati. Kami bukan minta uang, Tuan Muda, tapi kami minta sudilah kiranya Tuan Muda mengajari kami beberapa jurus ilmu silat, ujar Gitapati tanpa merasa malu. Is, aku tidak mau, jawab Surapati ketus. Remaja tampan itu pun segera melangkah. Tapi hingga beberapa lama, 4 begundal sakti selalu mengikutinya. Betes jelek, kenapa sih kalian mengikutiku? Maki Surapati ketika menyadari dirinya diikuti. Kami meminta berapa jurus saja, Tuan Muda, ratap Gitapati sambil membungkukkan badan. Sudah kubilang, aku tidak sudi, bentak Surapati. Mendadak, remaja itu menggedrukkan kakinya ke tanah dengan sekuat tenaga. Dua! Aduh! Surapati menyeringai kesakitan karena tulang kaki kanannya terkilir. Dia lupa kalau ilmu silatnya telah dimusnahkan si peri yang bertangan lembut. Melihat Surapati yang kini berjalan terpincang-pincang, kening 4 begundal sakti berkerut. Kakimu terkilir, Tuan Muda, usik Gitapati berusaha melembutkan suaranya. Aku mengerti sedikit ilmu urut, barangkali bisa membantu. Monyet kudisan, belum juga kalian pergi. Tiba-tiba Surapati melayangkan kaki kirinya ke arah Gitapati. Puk! Kembali remaja konyol itu menyeringai kesakitan. Telapak kakinya seperti membentur tembok tebal. Tubuhnya pun terpelanting jatuh ke tanah. Aduh, kasihan kau, Tuan Muda, desa Gitapati perlahan. Tapi tiba-tiba lelaki ini melayangkan kaki kanannya menyepak pantat Surapati yang masih terbaring di atas tanah. Puk! Aduh. Tentu saja remaja konyol itu mengerang kesakitan. Melihat itu, 4 begundal sakti tertawa terbahak-bahak. Rupanya kau sama sekali tak berilmu, bocah geblek, ejek Gitapati seraya menghadiahkan sebuah tendangan kembali. Puh! Aduh! Surapati mengadu keras, merasakan tubuhnya terlempar jauh. Menyaksikan keadaan remaja konyol itu yang sama sekali tak berdaya, 4 begundal sakti segera menjadikannya sebagai bulan-bulanan. Sementara itu, sepasang mata menatap kejadian ini dari balik sebuah pohon beringin besar. Si pengintip berulang kali mendesah karena tak tega melihat keadaan Surapati yang tampak mengenaskan. Bocah itu, kasihan juga. Aku tak bisa membiarkan 4 lelaki bercambak bau lebat itu berbuat kejam. Gumam si pengintip yang tak lain seperti yang bertangan lembut, Guru Surapati. Kakek kurus itu mendengus melihat kaki kanan Gitapati yang melayang cepat hendak menginjak leher Surapati. Seketika dia menarik sebuah kerikil dan langsung dilemparkannya. Set! Tak! Aduh! Kerikil itu tepat mengenai telapak kaki kanan Gitapati hingga merasa kesemutan. Segera pergelangan kakinya diturunkan sambil cengukan. Tapi karena tak melihat sesuatu yang mencurigakan, ia menatap ketiga anak buahnya. Pernahkah kalian merasakan daging manusia? Tanya Gitapati penuh kesungguhan. Yang ditanya menggelengkan kepalanya serempak. Nah, tubuh bocah gendeng ini tentu masih empuk karena umurnya masih belum seberapa. Bagaimana kalau dipanggang? Anak buah Gitapati saling berpandangan, tapi mereka segera tertawa terbahak-bahak. Mendadak, Surapati menatap 4 begundal sakti dengan tajam. Monyet-monyet kudisan, segera cium kakiku.
4 lelaki berjambang bauk lebat itu tercengang berapa lama. Tapi mereka pun kembali tertawa. Sudah mendekati liang kubur, masih mengajak bercanda, bocah geblek, ejek Kitapati. Suropati terkejut, disadari kalau kekuatan sihirnya kini juga telah musnah bersama ilmu silatnya. Mendadak, Kitapati menendang punggung remaja konyol itu hingga terlontar satu tombak. Puk! Lalu orang yang bernama Bureksa membopong tubuh Suropati dan membawanya lari menuju hutan kecil di pinggir kota Kadipaten Bumi Raksa. Diikuti 3 temannya. Gawat! Bisakah Suropati alias pengemis spinal terlepas dari masalah yang mengancam jiwanya itu? Yang mengancam nyawanya itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.